Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya, Hersu Beno Arif dari Forum News Network. Sejak tadi malam, media sosial dihebohkan oleh kabar yang mengejutkan. Ulama paling populer di Indonesia saat ini, Ustadz Abdul Somad, ditahan oleh petugas imigrasi Singapura. Kemungkinan besar dia akan dideportasi ke Indonesia. Kabar tersebut dipastikan benar dan bukan hoax. Berita tersebut disampaikan sendiri oleh Ustadz Abdul Somad Senin malam di akun Instagram Ustadz Abdul Somad _official. Ustadz Abdul Somad mengunggah satu foto dan satu video pendek. Dia mengenakan baju koko dengan masker dan topi berada di sebuah ruang berjeruji. Dalam keterangannya, Ustadz Abdul Somad menuliskan begini, UAS di ruang 1x2 meter seperti penjara imigrasi sebelum dideportasi dari Singapura. Berita lengkapnya saksikan esok UAS Selasa 17 Mei 2022 hanya di channel Hey Guys Official. Tidak ada penjelasan lain apa aktivitas yang akan dijalani oleh Ustadz Abdul Somad di Singapura dan kapan dia masuk ke Singapura. Kalau melihat aktivitas di Instagramnya itu hanya 1 jam berselang dia masih mengunggah sebuah video menjawab pertanyaan followernya, benarkah rumah Ustadz Abdul Somad kebakaran? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah dimanapun berada, hari ini sejak kemarin banyak sekali WA yang masuk bertanya apa betul rumah saya kebakaran. Yang betul adalah bahwa hari Sabtu pagi saya menjenguk rumah sahabat saya. Sahabat saya rumahnya kebakaran di Pekanbaru. Saya jenguk sebagai bentuk bela sungkawa simpati sebagai sahabat. Gambar saya itu di-share orang, lalu dibuat beritanya rumah saya kebakaran. Yang betul adalah rumah sahabat saya. Mudah-mudahan kita lebih cerdas bermedsos. Yang menyebar berita macam-macam, mudah-mudahan dapat hidayah. Mudah-mudahan sahabat saya itu diganti Allah rumahnya. Rumahnya saja, orang rumahnya tidak. Kabar ini tentu saja mengejutkan. Mengapa pemerintah Singapura sampai harus menahan dan mendeportasi Ustadz Abdul Somad? Setidaknya ada 3 pertimbangan mengapa saya mempertanyakan itu. Pertama, Ustadz Abdul Somad bukanlah figur yang sering disebut-sebut di Indonesia dengan istilah ulama radikal. Dia adalah Ustadz moderat dan merupakan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dia juga pernah menjadi pengurus Nahdlatul Ulama Provinsi Riau. Pada tahun 2009 sampai 2014, dia menjadi sekretaris lembaga Ba'sul Masail Nahdlatul Ulama Provinsi Riau. Ini yang saya kira sering disalahpahami oleh publik, bahkan oleh kalangan internal NU sendiri. Anda tentu masih ingat ya, pada bulan Agustus tahun 2018 itu Banser Kabupaten Jepara pernah menggelar apel penolakan kehadiran Ustadz Abdul Somad. Dia pada waktu itu direncanakan akan memberikan ceramah di pesantren Al-Husna Mayong Jepara. Ini peristiwanya sebenarnya harusnya terlaksana pada tanggal 1 September 2018. Alasannya karena ada dugaan ceramah Ustadz Abdul Somad itu akan didomplengi oleh kelompok HTI. Ini kelompok radikal, begitu para Banser menyebutnya, yang sudah dibubarkan pemerintah. Penolakan yang sama itu juga dilakukan oleh Banser Kota Semarang, Jawa Tengah. Menanggapi berbagai penolakan itu, Ketua PBNU Saifullah Yusuf pada waktu itu meminta agar Banser dan Ansor menghentikan aksi menolak kehadiran Ustadz Abdul Somad. Saifullah minta agar dilakukan tabayun sehingga tidak terjadi kesalahpahaman. Soal ke-NU-an Ustadz Abdul Somad ini sesungguhnya memang tidak perlu diragukan. Benar bahwa pilihan politiknya memang berbeda dengan garis pengurus besar Nahdlatul Ulama yang pada waktu itu mendukung pemerintahan Presiden Jokowi Ma'ruf Amin. Bahkan sejak sebelum Pilpres ya. Pada Pilpres 2019 itu kan UAS menjadi pendukung pasangan Prabowo Sandi. Ada momen yang waktu itu sangat menarik dan juga dramatis ketika Ustadz Abdul Somad itu secara khusus menemui Capres pada waktu itu Prabowo Subianto di rumahnya di Jalan Kertanegara dan secara resmi menyatakan dukungannya kepada pasangan Prabowo Sandi. Ini kelihatannya yang masih terus berlanjut sekarang, jadi dianggap dia bagian dari kelompok oposisi yang menentang pemerintah. Nah, agar ke-NU-annya itu lebih tampak, ulama karismatis NU asal Pekalongan, Habib Lutfi bin Yahya pernah menyarankan agar UAS itu menggunakan kata syekh
Abdul Somad, bukan lagi nama Ustadz itu, karena biar kalau di NU kan seperti itu. Tradisi di NU ini kan memang tidak ada yang memanggil para kiainya itu dengan Ustadz. Ada yang nyebutnya misalnya Kiai Haji atau Gus gitu ya, kalau itu ya, untuk anak-anak para ulama NU. Dan secara umum tadi itu disebut Syekh seperti dikatakan oleh Habib Lutfi bin Yahya. Dan pada waktu itu ketika bertemu dengan Abdul Somad, Ustadz Abdul Somad, Habib Lutfi bin Yahya mengajak agar Abdul Somad itu membesarkan NU, dan ajakan dari Habib Lutfi bin Yahya ini diiyakan dengan takzim oleh Ustadz Abdul Somad. Dengan latar belakang Abdul Somad yang semacam itu, bila kita rajin menyimak berbagai isi ceramah dan tausiahnya, Ustadz Abdul Somad ini jauh dari kata ulama atau stigma ulama radikal. Itu pun kita kan masih persoalkan ya stigma-stigma semacam ini, karena sekarang ini kan gampang sekali memberikan stigma mereka yang berada dalam kubu berseberangan dengan pemerintah sebagai kelompok radikal. Benar sih, dalam berbagai ceramahnya Ustadz Abdul Somad itu sering kali menyentil dan bersikap kritis terhadap pemerintah. Jadi dia ini adalah ulama kritis yang diposisikan sebagai oposisi, tetapi dia bukan ulama radikal. Kedua, ini menurut saya agak aneh ya, Singapura sampai harus mencekal Ustadz Abdul Somad. Karena selama ini, sebagai negara sesama ASEAN untuk masuk ke Singapura, atau sebaliknya juga orang Singapura masuk ke Indonesia itu, kita tidak perlu lagi mendapatkan izin atau mengajukan semacam visa. Jadi sesungguhnya kita semua ini termasuk warga ASEAN ini bebas berlalu lalang ke semua negara-negara anggota ASEAN. Kalau kemudian muncul pencekalan, kemungkinan besar itu atas permintaan dari negara atau intelijen dari sebuah negara. Saya tidak bisa memastikan sampai sejauh ini negara mana yang meminta pencekalan meminta pencekalan pada Ustadz Abdul Somad ini. Benarkah ada permintaan semacam itu? Nah, sejauh ini belum ada penjelasan resmi, dan kita juga masih menunggu penjelasan dari Ustadz Abdul Somad. Tapi dugaan semacam itu berembus sangat kencang di berbagai platform percakapan WhatsApp group ya. Ya karena tadi pertimbangannya apa dasarnya, kenapa kok Singapura kemudian mencekal itu? Harusnya tidak boleh terjadi. Ketiga, Singapura ini adalah negara yang sangat longgar sebenarnya keimigrasiannya. Tetapi dia hanya sangat ketat itu terhadap beberapa hal, misalnya narkoba, terorisme, dan tentu saja kejahatan-kejahatan lainnya, itu sekali lagi atas permintaan dari negara lain kepada pemerintah Singapura. Tetapi penting kita catat, Singapura ini adalah surga bagi pelaku korupsi yang menilap uang negara ya. Dari Indonesia nih banyak sekali para koruptor ini, terutama para taipan-taipan yang mengemplang uang negara itu, dengan tenang dia tinggal di Singapura, nggak bisa terus ikut dengan hukum Indonesia. Sebab sejauh ini kan kalau ada pelaku korupsi, para taipan yang kabur ke Singapura itu aparat keamanan kita memang nggak bisa menjangkaunya ya. Kenapa? Karena Indonesia itu memang tidak punya perjanjian ekstradisi. Jadi wajar kalau kemudian Singapura ini memang menjadi tempat yang paling nyaman untuk kabur para koruptor di Indonesia. Kenapa? Karena satu, jaraknya sangat dekat, bisa cukup dengan terbang pakai pesawat pribadi atau dengan menggunakan katakanlah jet foil atau apa gitu, terbang ke Singapura, dan kemudian setelah masuk di Singapura aman gitu ya. Sampai sekarang ini perjanjian ekstradisi dengan Singapura ini maju mundur, tidak jelas. Kemarin sempat lagi muncul, tapi sampai sekarang juga belum ada kelanjutannya, karena memang Singapura nggak mau gratis begitu saja ya. Dia memberikan syarat-syarat yang sangat berat, sehingga kelihatannya memang sengaja itu, sehingga pemerintah Indonesia memang tidak segera meratifikasi. Setidaknya misalnya DPR itu menolak berbagai syarat yang diajukan oleh Singapura, karena memang Singapura ini sebuah negara kecil yang mengandalkan dia ekonominya dari jasa, dan satu lagi tadi menjadi safe haven, menjadi surga yang nyaman bagi para pelaku koruptor. Anda bisa membuat daftar yang panjang nih, siapa saja koruptor dari Indonesia yang tinggal di Singapura dan sampai sekarang tidak bisa terjangkau oleh hukum Indonesia. Banyak diantaranya daftar panjangnya dulu adalah para taipan yang mengemplang dana bantuan likuiditas Bank Indonesia atau kita kenal dengan BLBI. Mereka itu biasanya begini modusnya, sekian lama bersembunyi di Singapura, kemudian sambil berusaha mencari celah hukum gitu melalui para pengacara-pengacara top di Indonesia untuk bisa kembali ke Indonesia, dan setelah clear
mereka bisa kembali ke Indonesia. Banyak sekali contoh-contohnya. Dengan kekuatan uangnya yang mereka kemplang dari negara Indonesia itu, mereka bisa membayar pengacara mahal, bisa melakukan berbagai akrobat secara hukum maupun politik, sehingga kemudian bisa tenang melenggang lagi ke Indonesia. Nah, dari 3 hal tadi itu kan tentu saja kita pasti bisa meyakinkan bahwa tidak mungkin Ustadz Abdul Somad terlibat dalam penyelundupan narkoba. Sebab kalau bagi Singapura kalau ada terdapat penyelundupan narkoba itu nggak ada ampun, tidak hanya ditahan di imigrasi, tapi langsung diproses di penjara dan hukumannya sangat berat. Belum lama ini hubungan Singapura dengan Malaysia itu menjadi sangat tegang karena ada seorang warga Malaysia yang katanya disebut dia mengalami disabilitas gitu, dia dihukum mati oleh Singapura karena dia menyelundupkan narkoba ke Singapura. Walaupun pemerintah Malaysia sudah mencoba mengajukan pengampunan, tapi pengampunan itu ditolak. Soal korupsi, Ustadz Abdul Somad jelas juga tidak, dia bukan pejabat negara. Sebab kalau toh dia terlibat korupsi, Singapura itu akan dengan senang hati menyambutnya ya, dengan syarat nilai korupsinya harus kelas kakap, kelas para pengemplang dana BRBI tadi. Dugaan paling mungkin ya ada permintaan terhadap Singapura sehingga Ustadz Abdul Somad dicekal. Nah, pertanyaannya itu dalam kasus apa dan negara mana yang meminta pencekalan terhadap Ustadz Abdul Somad? Kalau karena Ustadz Abdul Somad adalah warga negara Indonesia, tentu saja tadi dugaan-dugaan yang sangat kuat itu kemungkinan ada permintaan dari pemerintah Indonesia. Saya pikir Kementerian Luar Negeri ini harus segera memberikan klarifikasi ya, apa sih masalahnya? Atau kalau memang ternyata tidak ini merupakan kesalahan prosedur, ya Kemenlu harus segera mengajukan protes kepada pemerintahan Singapura. Karena dampaknya tentu saja ini sangat merugikan pemerintah Indonesia. Bagaimanapun juga kan Ustadz Abdul Somad adalah ulama populer, pengikutnya banyak, dan kemudian dicitrakan dia sebagai kelompok oposisi. Ini pasti banyak mereka menduga dan akan menyalahkan pemerintah Indonesia. Dan kedua, ini juga penting dicatat, ini dikaitkan dengan isu-isu Islamofobia yang selama ini menempel sangat erat pada pemerintah Indonesia. Jangan sampai kasus pencekalan Ustadz Abdul Somad ini kalau tidak segera diklarifikasi menjadi spekulasi liar bahwa ini berkaitan dengan isu Islamofobia yang saat ini memang sangat gencar dilakukan oleh pemerintah dan juga para buzzer-buzzernya terhadap umat Islam, apalagi terhadap ulama-ulama Islam di Indonesia. Saya Aris Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.